Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, langsung saja kita mulai untuk persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen sendiri dikatakan dia suatu persamaan apabila dalam suatu persamaan itu memuat paling sedikit satu variabel ya, yaitu misalkan x, y atau z. Contohnya misalkan di sini ada 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 3x ditambah 1. Nah, kemudian dalam persamaan eksponensial nanti di sini kita akan mencari yang namanya himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, kita mulai saja dari bentuk yang pertama. Jika ada bentuk persamaan a pangkat fx sama dengan a pangkat m, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan m ya. Perhatikan di sini. Di sini basisnya sama-sama a, tapi pangkatnya adalah fx dan m. Maka jika basisnya sama, berarti penyelesaiannya adalah dengan menyamadengankan pangkatnya ya. Pangkatnya di sini fx sama dengan m. Dengan syarat a-nya lebih dari 0 atau positif dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya di sini adalah 4 pangkat x sama dengan 16. Maka tentukan penyelesaian dari persamaan tersebut. Penyelesaiannya bisa kita tuliskan di sini ya. 4 pangkat x sama dengan 16. Kemudian perhatikan di sini basisnya kan berbeda, maka kita bisa ubah dulu ke bentuk berpangkatannya. Kita sederhanakan menjadi 4 itu 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 2. Kemudian kita pangkatkan dengan x sama dengan 16 itu pangkat 2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 4. Perhatikan di sini. Basisnya sudah sama-sama 2. Sekarang kita tinggal bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 4. Penyelesaiannya adalah pangkatnya disamadengankan. Dari sini karena basisnya sudah sama, berarti penyelesaiannya adalah iya. Jadi 2x sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan 4 dibagi dengan 2. X sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Jelas ya untuk contoh soal yang pertama. Kemudian kita masuk untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua di sini ada a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Bedanya dengan bentuk yang pertama adalah pangkatnya dia sama-sama fungsi, tapi basisnya sama, sehingga penyelesaiannya adalah pangkatnya disamadengankan dengan syarat a-nya positif dan a-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Contohnya di sini 25 pangkat x plus 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. Maka himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya sama dengan bagaimana? Kita tuliskan dulu di sini 25 pangkat x plus 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. Ya, sama dengan yang tadi, kita samakan dulu basisnya. Di sini 25 itu sama dengan, di sini ada 5 ya. 5 pangkat berapa? Pangkat 2. Sehingga bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Dipangkatkan dengan x plus 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. Kita kalikan. Hati-hati mengalikannya di sini, kita kalikan satu-satu ya. Nah, menjadi 5 pangkat 2 kali x, 2x ditambah 2 kali 3, berarti 6. Sama dengan 5 pangkat x min 1. Di sini basisnya sudah sama, berarti tinggal kita sama dengankan pangkatnya menjadi 2x plus 6 sama dengan x
min 1. Kita kelompokkan yang punya variabel dengan yang tidak punya variabel. Berarti menjadi 2x ini menjadi min x ya, sama dengan negatif 1 dikurang 6 ya. Maka hasilnya adalah x sama dengan negatif 7. Jadi kesimpulannya apa? Penyelesaian dari persamaan di atas adalah x sama dengan negatif 7. Selanjutnya untuk bentuk yang ketiga ada a pangkat fx sama dengan b pangkat fx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0 karena di sini yang sama adalah pangkatnya ya. Kalau yang sama pangkatnya sama-sama fungsi, kemudian penyelesaiannya adalah fx-nya sama dengan 0. Dengan syarat a dan b-nya harus positif, b-nya tidak boleh sama dengan 1 dan a tidak boleh sama dengan b. Contoh di sini 5 pangkat 2x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x dikurang 6. Pangkatnya sama, berarti penyelesaiannya adalah iya, kita sama dengan kan pangkatnya dengan 0. Menjadi bagaimana berarti? Langsung ya. Langsung saja kita buat menjadi 2x min 6 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 6 ya. Semua ruas kita tambahkan dengan 6. Maka x-nya sama dengan 6 dibagi 2x sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Untuk bentuk yang keempat, di sini bentuk keempat berbeda dengan bentuk 1, 2 dan 3 ya, karena di sini ada 4 penyelesaian di sini. Jika ada bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx ya, artinya di sini semuanya itu adalah berbentuk fungsi, maka penyelesaiannya ada 4. Jadi harus memenuhi keempat ini. Yang pertama adalah fx sama dengan gx, syaratnya hx tidak boleh 0 dan hx tidak boleh sama dengan 1. Kemudian yang kedua hx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya itu positif. Kemudian yang keempat adalah hx sama dengan negatif 1. Syaratnya fx dan gx-nya kedua ganjil atau keduanya genap. Kita masuk ke contoh. Untuk di sini contohnya 3x dikurang 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x dikurang 10 pangkat 2x. Kita tentukan dulu siapa hx, siapa fx, dan siapa gx ya. Diketahuinya adalah dari fx dulu. Fx-nya adalah ini ya, x kuadrat. Kemudian gx-nya adalah 2x. Kemudian hx-nya adalah 3x dikurang 10. Setelah kita mengetahui fx, gx, dan hx, selanjutnya kita lihat keempat penyelesaian ini. Baik, untuk penyelesaian yang pertama adalah fx sama dengan gx ya. Kita tahu fx-nya sama dengan x kuadrat, gx-nya sama dengan 2x. Maka kita bisa mencari nilai x-nya. Kita buat ruas kanan sama dengan 0, berarti menjadi x kuadrat dikurang 2x ya. Kita keluarkan x-nya ya. X kalikan berapa agar menjadi x kuadrat? Ya, kalikan dengan x dikurang dengan x kalikan berapa biar menjadi 2x, berarti negatif 2 sama dengan 0. Nah, dari sini artinya nilai x nya sama dengan 0 atau
nilai X min 2 nya sama dengan 0 sehingga X nya sama dengan 2. Kita cek syaratnya dulu, kita cek syarat. Syaratnya Hx tidak boleh sama dengan 0 dan Hx tidak sama dengan 1 ya. Berarti setelah kita peroleh nilai X ini, kita cek syarat. Kita masukkan ke Hx-nya. Ketika Hx-nya kan 3x min 10 ya, kita cek syaratnya. Hx-nya ketika x sama dengan 0 itu nilainya adalah 3 kali 0 dikurang 10. 3 dikali 0, 0 dikurang 10 berarti negatif 10. Kemudian untuk Hx sama dengan 2, maka 3 kali 2 dikurang 10. Hasilnya adalah 6 dikurang 10. 6 dikurang 10 sama dengan negatif 4. Perhatikan di sini. Dia bukan 0, bukan juga 1. Maka keduanya memenuhi syarat. Jadi, untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 memenuhi. Kemudian lanjut yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx nya tadi 3x dikurang 10 sama dengan 1 ya, maka X nya adalah berapa, begitu kan? Berarti ini 3x sama dengan 1 ditambah 10 menjadi 3x sama dengan 11. X sama dengan 11 dibagi 3. Nah, karena untuk Hx sama dengan 1 ini tidak punya syarat, berarti nilai ini memenuhi. Selanjutnya yang ketiga adalah Hx-nya sama dengan 0. Berarti 3x dikurang 10 sama dengan 0 menjadi 3x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 3. Perhatikan syaratnya. Syaratnya fx dan gx-nya harus positif. Berarti kita substitusikan x ini ke fx dan gx ya. Cek syarat. Fx-nya kan sama dengan x kuadrat. Berarti kalau x-nya kita ganti 10/3 menjadi 10/3 dikuadratkan ya, sama dengan 100/9. Artinya dia adalah bilangan yang lebih dari 0 atau positif, berarti memenuhi. Selanjutnya untuk yang gx-nya, g-nya kita ganti 10/3 x-nya menjadi 2 kali 10/3 sama dengan 20/3. Dia juga lebih dari 0, artinya dia positif, berarti memenuhi. Penyelesaian yang keempat adalah Hx sama dengan negatif 1 ya, dengan syarat fx dan gx-nya keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, maka kita tadi Hx-nya kan 3x dikurang 10 ya, sama dengan negatif 1, maka x-nya 3x sama dengan negatif 1 ditambah 10. 3x sama dengan 9, maka x-nya sama dengan 3. Cek syarat. Syaratnya kedua ganjil atau keduanya genap. Maka kita substitusikan ke fx dan gx ya. Kita ganti semuanya x-nya dengan 3.
X kuadrat berarti 3 pangkat 2 9. 9 itu apa? 9 itu ganjil. Kemudian untuk G, X nya sama dengan 3, menjadi 2X, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Ternyata 6 itu adalah genap. Karena tidak memenuhi keduanya ganjil atau keduanya genap, berarti untuk X sama dengan 3 ini bukan penyelesaian ya, atau tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi penyelesaian dari persamaan di atas adalah, kita urutkan dari nilai yang terkecil ya. Tadi ada 0, 2, 10/3 dan 11/3. Nah, itu dia tadi penyelesaian untuk contoh soal dari bentuk yang keempat. Selanjutnya untuk bentuk yang kelima adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Kalau kalian perhatikan di sini yang sama adalah pangkatnya ya, sama-sama hx, maka penyelesaiannya ada dua. Yang pertama fx sama dengan gx, dan yang kedua adalah hx sama dengan 0, dengan syarat fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx tidak boleh sama dengan 0. Contoh di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 pangkat x kuadrat min 4x dikurang 5 sama dengan x ditambah 3 pangkat x kuadrat dikurang 4 X dikurang 5. Penyelesaiannya kita tentukan dulu nilai fx-nya. Berarti fx-nya yang mana? Ini ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Kemudian gx-nya. Gx-nya adalah ini, x ditambah 3. Kemudian hx-nya adalah pangkatnya, berarti x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Kita langsung masuk ke penyelesaian pertama. Fx sama dengan gx. Kita substitusikan, fx-nya adalah x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan gx. Gx-nya adalah x plus 3. X kuadrat ditambah 2x dikurang x dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Dari sini paham ya, kita nolkan ruas kanan sehingga ini menjadi negatif x, kemudian plus 3 nya menjadi negatif 3. Sekarang kita operasikan, x kuadrat ditambah 2x dikurang x menjadi x, negatif 3 dikurang 3 berarti negatif 6 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita faktorkan. Kita cari faktornya. Berapa faktornya? Ya, positif 3 dan negatif 2. Maka x-nya sama dengan negatif 3 atau x-nya adalah 2. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut yang kedua. Dia tidak punya syarat ya yang pertama ya. Kita langsung lanjut kedua, hx-nya itu sama dengan 0. Hx-nya adalah x kuadrat min 4x dikurang 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berapa faktornya? Yang kalau dikalikan hasilnya negatif 5, tapi kalau dijumlahkan negatif 4, berapa? Ya, negatif 5 dan positif 1. Sehingga di sini x-nya sama dengan 5 atau x-nya sama dengan negatif 1 ya. Keduanya kita sama dengankan dengan 0. Cek syarat. Syaratnya fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Coba kita substitusikan x ini ke fx dan gx.
Berarti F5 nya kan 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 berarti 25 ditambah 10 dikurang 3, berapa hasilnya? 32. 32 itu tidak sama dengan 0. Kemudian lanjut untuk yang GX, berarti GX nya adalah 5 ditambah 3, 8 juga tidak sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke F negatif 1. Negatif 1, ketika fx nya negatif 1, negatif 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 kali negatif 1 itu berarti negatif 2 dikurang 3, hasilnya adalah negatif 4, tidak sama dengan 0 juga ya. Ini yang terakhir adalah G negatif 1. Kita substitusikan ke GX, negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2, berarti tidak sama dengan 0 juga. Sehingga ya, himpunan penyelesaiannya saya tuliskan di sini ya. Himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah, kita urutkan dari yang terkecil, ada negatif 3, kemudian tadi ada negatif 1, kemudian ada 2, dan ada 5. Jadi karena tadi cek syaratnya kok fx dan gx nya tidak sama dengan 0 semua, artinya x sama dengan 5 dan x sama dengan negatif 1 itu juga memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ada 1, 2, 3, dan 4.